Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang datang untuk beribadah pada pagi hari ini. Panggilan beribadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Saya mempersilahkan untuk kita sekalian bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya untuk menyembah kepada Dia, menanggalkan segala keresahan, beban hidup, dan juga kesibukan duniawi kita. Mari kita datang kepada Dia yang empunya kehidupan ini, Raja atas semesta, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang pada pagi hari ini kita datang untuk menyembah Dia, memuji Dia dan memuliakan nama-Nya. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Saya undang jemaat Tuhan sekalian berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali dan kita akan menyanyikan puji-pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 111, Ke Dalam Hati Yesus. Ke dalam hati Yesus ku masuk-masuki terus, ku hendak tahu sebabnya ku dikasihinya. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Ke dalam hati Yesus ku masuk-masuki terus, ku hendak tahu sebabnya ku dikasihinya.
Pembacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ini adalah suara hati daripada Rasul Paulus. Dan marilah kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Octavianus Ibau. Kita akan mengiringi dan menyambut kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian yang terambil dalam PKJ nomor 241, Aku Tahu Tuhan Menguasai Hari Esok. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya kuharapkan, karena surya akan lenyap. Kita tahu bahwa hari esok kita dipimpin dan disediakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini bersama. Ku
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memegang, yang tahu akan hari esok, dan mengendalikan segala waktu yang ada di jagat raya ini. Kami bersyukur kami ada di tempat ini oleh karena tangan Tuhan yang pegang kami. Oleh karena tangan yang berkuasa, yang membuat kami ada sampai hari ini. Kami ada dalam ruangan ini untuk menikmati akan hadirat Tuhan. Secara khusus firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu dan jemaat Tuhan yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis yang mengganggu jalannya ibadah dan pemberitaan firman Tuhan ini, kami tolak, kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menaungi kami dan memberkati pelayanan ini, sehingga dari awal, pertengahan, hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan ini berkuasa membangun iman kami, berkuasa membangkitkan semangat kami, sehingga kami pulang dari tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang memiliki semangat menghidupkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya, kita boleh kembali dipertemukan di dalam peribadatan kita pada Minggu tanggal 31 Oktober 2021, merupakan minggu terakhir, ya, minggu terakhir di bulan Oktober. Mungkin ada yang sudah megap-megap karena akhir bulan, tetapi kita percaya bahwa tangan Tuhan yang memegang kita. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan di bawah satu tema yang saya beri sesuai dengan pujian yang kita nyanyikan sebagai penghantar firman Tuhan tadi, yaitu temanya tangan Tuhan yang pegang. Kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 41. Kita buka firman Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan tayangan ini. Yesaya 41 ayat 31. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yesaya 41 ayat 31. 13. Yesaya 41 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasakan suatu ketika kita pindah tugas, atau pindah pelayanan, ataupun pindah rumah, lalu kita ingat gak gejolak yang kemudian kita rasakan saat tiba saatnya kita pindah dari tempat itu dan meninggalkan tempat itu? Minimal yang kita rasakan adalah, yang pertama adalah stres dengan mempersiapkan barang-barang, mengepak barang-barang. Mungkin kita juga berpikir, sayang ya meninggalkan lingkungan tempat tinggal, di mana tetangga kiri kanan sudah baik dengan kita. Mungkin kita berpikir juga, sayang meninggalkan pekerjaan atau tempat pelayanan yang sudah selama ini menjadi bagian dari kehidupan kita dan seterusnya. Tentu sedih, ada rasa khawatir dan bercampur aduk saat kita memutuskan pindah ke satu tempat yang kita belum tahu kondisinya. Yang kemudian menjadi gejolak dalam kehidupan kita setelah kita berada di tempat yang baru. Kita akan berpikir begini, bagaimana dengan lingkungan rumah tempat kerja?
atau pelayanan atau jemaat atau jabatan yang baru. Atau yang baru di wisuda, setelah saya wisuda apa yang akan saya buat begitu. Itu bergejolak Bapak Ibu. Menjadi tanda tanya dalam diri kita. Lalu yang kedua, bagaimana sikap? Apakah saya dengan cepat bisa menguasai dan beradaptasi dengan kondisi yang baru? Atau setelah saya menyelesaikan jenjang pendidikan, apa yang saya bisa sampaikan kepada orang tua, keluarga, jemaat, atau apa yang bisa saya buktikan bahwa saya sudah menjadi seorang yang sarjana atau S2 dan seterusnya. Itu semua Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagian dari keterbatasan kita sebagai manusia. Jangankan hari esok, hari ini aja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nanti sore terjadi apa, kita nggak tahu. Sehingga sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ini, kita butuh Tuhan. Permisi saya buka masker ya. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Sehingga tema hari ini, saya ketengahkan kepada kita, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa tangan Tuhan yang pegang. Tema ini diambil dari PKJ 241. Sudah cukup dikenal di kalangan lagu himne klasik atau mungkin lagu jadul kalau anak-anak muda yang hidup hari ini. Mereka bahkan nggak tahu kalau nyanyi jadi kayak ikan mas koki, nggak tahu kemana arah notnya. Sebabnya di buku bulletin kita, di buku apa namanya ini? Buku pujian kita ini ditampilkan notnya supaya kita bisa membaca arti katanya dan juga notnya, mengikutinya dengan tepat. Nah, ini memang dirancang khusus oleh Pak Dr. Sutiono supaya kita bisa mengikuti notnya dengan tepat, tidak baseng-baseng kata orang Palembang. Nah, ini menuntun kita, dengan lagu ini kita mengarahkan kita pada tema hari ini, bahwa yang menguasai hari esok itu hanya Tuhan. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Aku tahu tangan Tuhan yang pegang hidupku. Sehingga kita tidak pernah sedikit pun merasa ragu akan keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Entah kita sebagai seorang bapak, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai anak dalam rumah tangga, atau pribadi-pribadi yang sedang dipersiapkan memasuki rumah tangga. Kita tahu bahwa Tuhan yang memegang hari esok. Yang percaya katakan amin. Jadi kenapa kita tidak perlu ragu lagi tentang hari esok? Apa yang membuat kita tidak perlu ragu lagi? Nah, hari ini kita akan merenungkannya dalam beberapa bagian. Yang pertama, mengapa kita tidak perlu ragu lagi kepada Tuhan yang memegang hari esok dalam hidup kita? Saya tuliskan bagi kita di sini, sebab Dia Allah yang hidup. Amin. Kalau Dia Allah yang mati, nggak perlu disembah lagi, nggak perlu diikutin. Bisa kita lihat contoh waktu Gideon menebang para Baal ayahnya. Bapaknya menjadi kepala kuil. Boleh dibilang kepala majelis, ketua majelis penyembah Baal pada masa itu. Suatu ketika Gideon datang dan menebang para berhala-berhalanya. Lalu Gideon dimarahin sama ayahnya. Dan dia menjawab ayahnya, biarkanlah para Baal itu membela dirinya sendiri. Kalau memang mereka hidup, maka mereka akan bangun dan mereka akan hidup. Tapi ternyata sampai ditunggu 1, 2, 3 hari, para Baal yang ditebang itu tidak pernah bangkit dan tidak pernah hidup. Itu sebabnya kita bersyukur Bapak Ibu, saudara saya kasih dalam Tuhan. Sudah jelas bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, Allah yang keberadaan yang enggak jelas, tapi Allah yang benar-benar hidup, yang bisa kita dapatkan di dalam Matius pasal 28. Mari kita buka kitab kita. Matius pasal 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-7.
Ini tentang kebangkitan Kristus. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Ya. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mengapa kita tidak perlu ragu lagi akan hari esok bersama dengan Tuhan? Sebab dia adalah Allah yang hidup. Ia hidup dan hidup untuk selamanya. Tidak hanya hari di mana peristiwa itu dicatat, tetapi dia hidup untuk selama-lamanya. Dan tidak akan pernah mati lagi. Sebab apa alasannya dia mati buat kita? Hanya mempersembahkan hidupnya. Mempersembahkan tubuh dan jiwa dan rohnya dan jiwanya dan keberadaannya. Hanya untuk penebusan. Sehingga ketika dia bangkit dan hidup, dia hidup untuk selama-lamanya. Yesaya 41 ayat 13. Yang tadi kita sudah baca dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, menunjukkan kepada kepemilikan secara pribadi. Kalau kita buka lagi 1 Petrus, mari kita buka firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menunjukkan kepada kita bahwa ayat ini mengatakan bahwa kita adalah kepunyaan dan milik Allah sendiri. Ketika Yesaya menulis di ayat yang kita baca tadi 41 ayat 13 tadi bahwa aku ini Tuhan Allahmu, menunjukkan bahwa dia bukan orang lain, bukan pribadi yang berada di luar jangkauan pemikiran kita, berada di luar kemampuan nalar kita sebagai manusia untuk mengerti keberadaannya. Tetapi melalui ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengakui keberadaan kita sebagai Allahnya. Walaupun konteks itu adalah bagi bangsa Israel. Tetapi menunjukkan bahwa Allah itu adalah pribadi yang dekat dengan manusia. Pribadi yang tahu keberadaan kita. Lebih dekat lagi Petrus menuliskan ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dan garis bawain itu, umat kepunyaan Allah sendiri. Sebab Tuhan berbicara kepada umatnya melalui firman Tuhan ini bahwa seakan-akan Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Ini saya bayangkan. Dia sedang berbicara pada dirinya atau self-talk pada dirinya. Saking ia dekat dengan umatnya, dengan manusia. Jadi ini yang membuat kita tidak perlu ragu lagi. Dia dekat dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ada lagu katakan bahwa Allah kita dalam Yesus Kristus itu hanya sejauh doa. Jadi ketika kita berdoa, sebegitu dekatnya lah kita dengan Dia. Enggak perlu basuh sana, basuh sini. Walaupun kalau kita masuk rumah yang hari ini kita harus dibersihkan dengan segala virus penyakit. Atau kita masuk ke dalam satu tempat, bahkan masuk ke dalam gereja tadi kita disiapkan untuk basuh. Atau kalau bahasa Arabnya wuduh gitu ya. Kita diminta untuk membasuh bagian tangan kita. Supaya kita bersih. Bagi Allah kita enggak perlu lagi. Kita hanya sejauh doa. Sejauh apa yang kita ucapkan. Artinya Allah itu ada di bibir kita, ada di hati kita, ada di tubuh kita. Begitu dekatnya keberadaan Allah
yang kita sembah dalam Yesus Kristus di dalam segenap kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu ragu lagi akan penyertaan Tuhan, secara khusus berbicara tentang hari esok. Yang kedua, sebab Ia yang memegang tangan kananmu. Yesaya 41 ayat 13 tadi, bagian terusan dari ayat tadi, bahwa sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Yesus waktu dia naik ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu di bagian lain firman Tuhan bicara bahwa tangan kanan itu adalah umur panjang di tangan kananmu. Terusannya kekayaan kiri tangan hormat. Di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Lalu di bagian ayat ini disebutkan bahwa Ia yang memegang tangan kananmu. Kenapa bukan tangan kiri? Karena tangan kanan itu adalah lambang keperkasaan, penghormatan, ya, lambang keberkatan. Lambang ya, bukan berarti tangan kiri itu nggak ada gunanya. Ada. Tadi Amsal yang saya baca tadi kan, kalau hanya panjang umur aja, nggak ada kekayaan, ya kan? Jadi lengkap Tuhan kasih kiri dan kanan. Tetapi yang mau saya sampaikan kepada kita hari ini, dikatakan sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna ada dalam setiap pribadi orang yang percaya kepada Kristus. Filipi 1 ayat 6. Silakan kita buka Filipi 1. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Bagian sudah disampaikan kepada kita 2 kali berturut-turut oleh hamba-hamba Tuhan. Dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sebagaimana yang Paulus jalani dalam segala keberadaan pelayanannya, Bapak Ibu Saudara, akan hal ini dikatakan, aku yakin sepenuhnya. Artinya enggak setengah-setengah. Yakin total. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya. Akan melanjutkannya. Artinya bahwa dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah, tidak tanggung, tidak mangkrak dalam segala pekerjaannya seperti proyek-proyek pada zaman dahulu kala. Dan segenap pekerjaan yang Allah kerjakan dalam diri manusia tidak pernah, kalau anak muda sebut itu PHP, pemberi harapan palsu. Tetapi Ia mengerjakannya. Tetapi Ia bekerja dari awal sampai pada akhirnya. Sehingga Dia katakan, akulah Alfa dan Omega. Dengan segenap keberadaannya sebagai Allah yang memberi pengharapan baru. Semangat yang baru. Satu jalan keselamatan yang pasti. Dan yang paling mengembirakan dan memberi sukacita. Bahwa Ia Allah yang selalu dan senantiasa memegang tangan kananmu. Katakan amin. Kita buka Mazmur 138. Ayat 7 dan 8. Daud pun merasakan hal yang sama bahwa Allah memegang tangan kanannya dan memberi ia kemenangan. Mazmur 138 ayat 7 dan 8 dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan. Ya, siapa yang enggak sesak hari-hari ini? Artinya tidak ada satupun gereja, kelompok umat Tuhan,
mau persekutuan PGI, KWI, hari ini semua mengakui bahwa kita sedang dalam kesesakan, kita sedang dalam kesulitan. Tetapi dikatakan di sini, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Adakah janji Tuhan mengangkat kita dan melepaskan kita dan menghindarkan kita dari masalah? Enggak. Firman Tuhan ini dikatakan, engkau mempertahankan hidupku. Artinya kita diminta oleh Tuhan untuk bertahan dan tetap kuat dalam menghadapi kesesakan itu. Sebab terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Seperti yang Paulus tadi bilang. Jika Tuhan yang memulai, maka dia juga yang akan meneruskannya. Bukan seperti lagu dangdut itu. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, itu dunia. Tapi kalau Kristus sudah memulai, maka dia juga yang akan meneruskan sampai pada akhir kedatangannya kedua kali. Jadi nggak perlu ragu lagi Bapak Ibu. Sebab dia yang memegang tangan kanan kita. Amin. Bagi kita yang hari-hari ini sedang menantikan janji Tuhan, jangan pernah ragu. Tangan kanan, jangankan janji-janji yang kita sedang tunggu. Saat ini dia sedang memegang tangan kananmu. Dan saat ini dia sedang menuntun setiap pribadi kita sampai pada kesudahannya. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita tidak perlu ragu lagi akan penyertaan Tuhan tentang hari esok? Sebab dia berkata, jangan takut. Bahasa Inggrisnya apa? Don't be afraid. Afraid. Ya. Jangan takut. Atau jangan khawatir. Jangan resah. Jangan galau. Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut. Akulah Allah yang menolong engkau. Dalam sepanjang tahun, biasa kita tahu bahwa ada 365 hari yang kita jalani. Tahukah bahwa Alkitab memberi dan mendorong kepada setiap orang percaya untuk jangan takut. Di mana ada sekitar 365 kali kata jangan takut muncul dalam Alkitab. Artinya, setiap hari Tuhan berkata jangan takut di sepanjang 1 tahun. Kak Yati jangan takut berada di Gasing. Belum setahun toh? Masih ada garansi jangan takut di hari-hari berikutnya. Mau berapa tahun di Gasing? Masih ada. Setahun lebih. Bahkan setiap tahun, bahkan setiap hari Tuhan berkata, jangan takut. Kapan saya menikah? Jangan takut. Di mana pacar saya? Jangan takut. Bagaimana nanti hari esok? Jangan takut. Kok kami di sini nggak maju-maju? Jangan takut. Dengan terus berkata seperti ini, kita tidak berhenti pada masalah, tapi kita melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib dan yang agung itu memberi jaminan pasti kepada kita bahwa setiap hari dikatakannya, jangan takut. Boleh dicek di Alkitab elektronik kita. Ketik saja jangan takut, akan keluar itu. Itulah garansi bagi Bapak Ibu, bagi saya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang lain di luar Kristus mereka sedang hidup dalam ketakutan. Dan mungkin mereka sedang hidup dalam ketidakpastian hari-hari ini. Tetapi orang percaya. Jelas dicatat setiap hari dalam Alkitab. Jangan takut. Apa maksud dari Alkitab?
menuliskan setiap hari kepada kita, jangan takut. Yang pertama saya catat di sini, takut itu adalah manusiawi. Alkitab pun mengakui bahwa setiap hari kita mengalami ketakutan. Tetapi dia katakan kepada kita, jangan takut. Yang kedua, tanda kita ini adalah manusia yang lemah. Sekuat apapun kita hari-hari ini, pasti ada rasa takut. Bahkan yang kemarin waktu di wisuda, ketakutannya mungkin berlebihan sampai nggak bisa tidur. Apakah ketika meja hijau nanti, saya akan lulus? Semua orang menghadapi itu. Tetapi ada satu kepastian yang pasti bahwa jangan takut. Tetapi jangan takut ini yang menandakan kita adalah manusia yang lemah. Manusia yang rapuh. Hanya robot Sepia ya, siapa namanya? Yang bisa jawab semua pertanyaan itu, dia pernah ke Indonesia. Sophia apa Sepia? Sophia ya. Hanya robot itu yang bilang, saya nggak pernah takut apapun. Ya. Karena dia robot. Walaupun robot itu bisa mempunyai perasaan, tapi dia bisa mengenal yang namanya Tuhan. Jadi selagi kita menjadi manusia yang lemah, maka rasa takut itu pasti ada. Jadi berdamailah dengan rasa takutmu itu. Jangan minder. Jangan merasa malu dengan ketakutan. Tetapi ingat, di setiap hari kita merasa takut, ada firman Tuhan menjamin kepada kita. Jangan takut. Bilang sama-sama dengan saya, jangan takut. Kuat-kuat, 2, 3, jangan takut. Bilang kiri kanannya, jangan takut ya. Yang ketiga, yang saya catat di sini, mengapa? Apa maksud daripada kata jangan takut? Itu sebabnya setiap kali kita merasa takut, ada Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan umatnya dalam segala persoalan masalah kita yang sedang kita hadapi. Itu menjadi jaminan bagi kita, ada Allah Immanuel. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus memberikan pernyataan iman yang sungguh luar biasa. Di mana dalam menjalankan hidup, dia katakan baginya adalah Kristus. Bagi dia adalah Kristus. Segala yang dia miliki adalah milik Kristus. Sehingga mati ataupun maut, atau kemalangan, sakit, penyakit, penderitaan, bahkan penjara dikatakan keuntungan. Ini kalau kita berada pada fase atau level ini, mungkin kita sudah samanya dengan Rasul Paulus. Bayangkan. Kalau segala-galanya sudah milik Kristus, lalu dia katakan penderitaan, kemalangan, sakit, penyakit. Ini yang saya daftarkan ini adalah bagian dari kehidupan Rasul Paulus. Bahaya maut, penjara, hampir karam kapal, dikatakan itu adalah keuntungan. Tapi gereja sekarang menawarkan kepada umatnya bahwa yang demikian itu adalah sesuatu yang disebut dengan kemalangan. Hidupmu sedang jauh daripada Tuhan. Kalau engkau sedang sakit penyakit, engkau sedang dalam kondisi sedang terpuruk, itu berarti engkau sedang dalam kondisi tidak baik dengan Tuhan. Tuhan dipandang dari segi materi saja. Tuhan dipandang dari segi keberkatan saja. Berbeda dengan teologi dan penderitaan yang dialami oleh Paulus. Bahwa dia katakan penderitaan itu adalah keuntungan. Kematian itu adalah keuntungan. Bapak Ibu saudara saya kasih dalam Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan hari ini berkata kepadamu, jangan takut. Bahasa Inggrisnya apa? Don't be afraid. Ya, don't be afraid. Jangan takut. Bahasa Jawanya apa ya? Ucu wedi. Bahasa Mandarinnya apa, Pak? Puyau pang. Ya. Apa lagi bahasa Manado? Apa bahasa Manado jangan takut?
ndak boleh tako. Bahasa Kupang. Seng ada lawang. Itu bahasa Ambon. Oh, tidak usah takut. Ketika kita bisa mengatakan itu dalam bahasa kita masing-masing, berarti Tuhan sedang memastikan engkau dalam kondisi aman, nyaman, ya nyaman menghadapi masalah ya, bukan nyaman dalam arti materi. Tuhan sedang memastikan engkau siap menghadapi segala sesuatu, siap tempur, siap menghadapi badai hidup, siap melewati penderitaan, penghinaan, siap mengalami kedukaan, siap menghadapi ujian hidup. Lalu dengan lembut dan dengan penuh kewibawaan Tuhan berkata, jangan takut. Melalui firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan datang kepada setiap pribadi kita dan memegang bahu kita dan berkata, engkau tidak perlu ragu lagi. Tidak perlu merasa khawatir lagi. Sebab aku adalah Allah yang hidup. Aku yang memegang tangan kananmu. Dan jangan takut, akulah Allah Immanuel. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Bahwa ternyata Tuhanlah yang mengendalikan hidup kami dan memegang hari esok. Mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat ketebusan-Mu, tidak ragu lagi dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Kami bersyukur Engkau adalah penguasa tunggal hidup kami dan juga yang memegang dan mengendalikan hari esok. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian yang tadi kita nyanyikan sebelum firman Tuhan tadi. Aku tahu Tuhan yang menguasai hari esok, atau tangan Tuhan yang pegang. Ayat yang pertama saja sebelum saya kembalikan kepada Ibu Lia. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita sekalian dan memberikan janji yang pasti dalam kehidupan kita bahwa kita memiliki Allah yang sangat mengetahui akan hari esok kita dan senantiasa memegang tangan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Pak Pendeta Oktav yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan akan dijalankan oleh Jesero. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan berdoa terlebih dahulu
Dan nanti akan kita iringi dengan pujian dari NKI nomor 098. Baik, saya mempersilahkan Jesero untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena dipertemukan lewat ibadah ini lagi. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Kiranya ini membantu untuk membuat gereja ini lebih maju lagi. Dalam Yesus, amin. Kita akan iringi persembahan ini dengan pujian dari 098, lebih dekatlah pada Tuhan. Saya persilahkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita kepada Tuhan, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa kami puji dan kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami, membawa diri kami di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami dipertemukan kembali di tempat ini untuk memuji memuliakan akan nama-Mu. Kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, saat ini ya Bapa kami akan bersama-sama menaikkan setiap doa syafaat kami di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun, kami mohon belas kasihan-Mu, layakkanlah kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu, membawa setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini ya Bapa kami berdoa untuk setiap bencana alam yang terjadi di negara Indonesia ini ya Tuhan, yang terdapat di berbagai daerah ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati setiap para korban bencana alam. Mungkin ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan sanak saudara. Kami berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Bahkan Tuhan akan menolong setiap pemerintah setempat, sehingga mereka saling tolong menolong ya Bapa, untuk melayakan, bahkan untuk membantu setiap para korban bencana alam, sehingga kehidupan mereka baik adanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga ya Bapa untuk aktivitas dan pelayanan BPD Sumatera 1 ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan setiap pemimpin untuk memimpin Sumatera 1-nya Bapa. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap pemimpin, Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang sudah dipilih, supaya mereka saling bahu-membahu, memberikan mereka kesatuan hati untuk bekerja bersama-sama, untuk memajukan pelayanan di Sumatera 1 ini, dan Sumatera 1 dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk Ketua Daerah, Bapak Penias dalam perjalanannya akan ke Bangka ya Bapak.
Tuhan memberkati setiap rencana beliau ini ya Bapa. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan memperlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Bapa. Bahkan setiap dana biaya yang dibutuhkan, Tuhan juga mempercukupkan. Bahkan setiap rencana program pelayanan yang akan dilaksanakan di Bangka, Tuhan juga memberkati. Sehingga daerah Bangka pun dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan, banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga ya Bapa untuk perjalanan Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia yang akan berangkat ke berbagai tempat ya Bapa. Bahkan bersama-sama dengan beberapa hamba Tuhan, Tuhan memberkati perjalanan misi ini ya Bapa. Apapun yang akan direncanakan, apapun yang akan dilaksanakan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati pelayanan misi ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa pelayanan misi ini adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan akan berkarya melalui pelayanan misi ini dan berbagai daerah yang akan dikunjungi. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk persiapan jemaat dalam menyambut perayaan Natal tahun 2021 ini ya Bapa, dan menyambut tahun baru juga. Tuhan memberkati setiap jemaat yang akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu ya Bapa. Segala sesuatu yang dipersiapkan, bahkan dana biaya yang dibutuhkan, Tuhan mempercayakan orang-orang yang untuk melayani mempersiapkan diri. Tuhan juga akan memberkati sehingga perayaan Natal pada tahun ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga tidak lupa membawa bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan akan memulihkan bangsa kami dari berbagai keterpurukan ekonomi maupun sakit penyakit yang saat ini melanda bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong. Bahkan setiap pemimpin Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan mereka hikmat-Mu, kuasa dan wibawa, supaya mereka dapat melaksanakan roda pemerintahan dari atasan sampai bawahan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini Tuhan kami tak lupa berdoa untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin kami datang dengan membawa setiap masalah pergumulan kehidupan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memegang kehidupan kami, Tuhan menjanjikan setiap kehidupan kami ke depannya, Tuhan akan memegang tangan kami dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Setiap masalah kami, setiap kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena dalam nama Tuhan ada jaminan kehidupan kekal. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menolong kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa melindungi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam penggoda dan percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Kita akan pulang ke tempat kita masing-masing dan menerima berkat Tuhan. Pulanglah ke tempat kita masing-masing dengan keberkatan yang daripada Tuhan. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau dengar pada hari ini dalam hidupmu. Dengan iman tadakan kedua tanganmu, serta terimalah berkatnya. Turunlah kiranya nikmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Surga dan bumi pujilah. Seluruh makhluk puji terus.
Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita dalam dan di tengah segenap perjuangan hidup yang kita hadapi. Sebentar kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Ada berkat yang disediakan, dan sebelum kita menikmati itu semua ada latihan, ya, khususnya bagi Bapak Ibu jemaat famili Palembang untuk persiapan ibadah pada hari Minggu yang akan datang dalam menerima perjamuan kudus. Nah, ibadah pada hari Rabu tetap kita jalankan sebagai bentuk doa kita bersama di via Zoom. Kemudian kami juga turut bangga dan mengucapkan selamat kepada anak kita Andreas Suryani, sarjana sosial, ya, yang sudah menyelesaikan pendidikan jenjang S1, strata 1. Kiranya ini menjadi satu ucapan syukur dan kebanggaan bagi keluarga kepada Tuhan, dan tentunya ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa perjuangan kita dalam pendidikan telah terselesaikan dengan tepat waktunya. Tinggal S yang satunya lagi, ya. Baik, kepada orang tua kami ucapkan selamat, ya. Sungguh luar biasa sudah memberi support kepada anak dan sehingga boleh berhasil pada hari kemarin telah wisuda. Baiklah, ya, kemudian pada hari Minggu nanti kita ada perjamuan suci. Mohon mempersiapkan diri dengan baik yang melayani maupun yang akan menyampaikan firman Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih bagi mereka yang menyaksikan dari rumah tayangan ini. Dukung terus akan pelayanan dan keberadaan gereja kami sehingga pelayanan ini boleh maju dan berkembang, berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.